Universitas Tirtayasa itu oke, bagus. Ya emang oke kan? Ya emang oke. Oke. Oke, banyak anak SMA itu yang underestimate. Lalu tahun sekarang, wah surprise banget. Udah ada kedokteran, udah ada perawatan. Itu akreditasnya udah kampus baru juga udah kayak Gelora Istora Senayan. Gede gitu kan. Yang gua rasa itu nggak harus yang ego lu dikedepanin sih. Gua dari awal pengen kedokteran. Tuhan itu suka lebih adil. Kenapa lu biasa bilang sering lebih adil? Bukan sering ya, sangat adil mungkin ya, sangat adil karena. Oke. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gua, Aditora TV. Geng. Nah, jadi kayak ritual orang-orang yang ikut collab di channel gua. Oke. Harus ikutin openingnya. Gimana openingnya? Oke. Jadi kayak ketika gua bilang balik lagi di YouTube channel gua, Aditora TV, ngeng. Ngengnya ikutan, ngeng. Tinggal ngomong ngeng aja, Ngeng. nggak sesimpel itu sih. Oke, jadi kita opening dulu ya. Wah, yap, opening. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gua, Aditora TV. Ngeng. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Oke, jadi teman-teman, Ya. ini namanya videonya Into Review. Jadi Into Review, di mana gua bakal ngobrol sama sosok-sosok yang emang pengen gua tanyain. Dan Oh. kebetulan kali ini gua bareng siapa? Oh, Boleh kenalan dulu deh. Hai Aditora TV viewers, wih. Ngeng. Gak ada sebutan sih sebenarnya, kayak halo teman-teman aja gitu. Teman-teman, ya kenalin gua Faisal. Ah. Ya udah, kalian bisa panggil gua Faisal itu udah ya. Faisal. Jadi seperti yang judul kalian lihat atau mungkin kalian emang ngetik di YouTube kayak tips dan trik masuk Untirta. Nah, ini oke. videonya bakal ngobrol-ngobrol soal kampus lu. Dulu. Ya, Lu udah lulus kan? Enggak dulu banget sih. Enggak Nah, dulu. Iya, baru udah kapan lulus. Gua tahun 2017. Nah, pertama, kenapa lu masuk Untirta? Itu dulu aja sih gitu. Kenapa lu masuk Untirta? Apakah itu emang kayak accident kah atau emang lu tuh pilihan dari awal kah? Oke. Yang bisa diceritain. Ini agak curhat sedikit mungkin ya. Oke. Untirta itu kan salah satu universitas ya. Ingat itu universitas bukan sekolah tinggi. Iya. Soalnya di Banten itu ada sekolah tinggi dan university di Serang. Yang pertama salah satunya itu ada Untirta, Tirtayasa University. Itu salah satunya di Banten, University Negeri. Singkat cerita 2013 lalu gua direkomendasiin sama guru untuk ikut masuk university tes SNMPTN. Undangan lah, orang bilang pakai rapot gitu kan. Terus? Nah, itu ada 3 pilihan. 3 pilihan itu yang pertama Untirta karena guru gua bilang Lu berpotensi di enggak? Bukan. Kirain lu berpotensi di jurusan apa gitu enggak? bukan. Jadi kalian kalau mau kuliah di dalam daerah dulu aja. Oh gitu. Baik. Pilih Untirta. Ya udahlah, gua pilih Untirta yang pertama. Itu jurusan ilmu komunikasi. Yang kedua itu gua pilih yang kedua itu gua pilih UI atau GM gitu kan, Untuk dipilih SNMPTN-nya. Iya, kedua dan ketiga. Anak SMA sekarang mana sih yang jawab mau kuliah di mana? Pasti orang-orang top uni di Indo lah ya gitu kan. UI, UGM, ITB, IPB dan lain-lainnya gitu kan. Tapi ya gua masuk, alhamdulillah ya gua masuk SNMPTN itu di Untirta gitu. Dan sebetulnya Universitas Tirtayasa itu oke, bagus. Ya emang oke kan? Ya emang oke. Oke. Oke, banyak anak SMA itu yang underestimate sama university di daerahnya sendiri. Mungkin bukan termasuk kayak UNP yang daerahnya udah bagus, kayak UNJ daerahnya bagus. Kalau kita kan masih terhitung muda itu kan barusan awal tahun 2000 dijadikan negerinya. Dan sekarang baru tahun 2000 ini. Iya, kalau saya nggak salah, mungkin kalau agak salah mungkin Bisa tulis kolom komentar ya, kasih tahu kita. Lalu tahun sekarang, wah surprise banget, udah ada kedokteran, udah ada perawatan, dan jurusan pun udah semakin banyak, udah gitu akreditasnya udah bagus, udah kampus baru juga udah kayak Gelora Istora Senayan. Gede gitu kan. Yeah. Gila, gua udah lulus loh, tapi sekolah kampus gua udah makin bagus, tapi itu alhamdulillah gitu kan. Grade-nya juga udah semakin bagus. Semoga aja udah
mungkin beberapa tahun kemudian udah bisa Oh, top 10 university di Indonesia. Amin. Jadi lu, Ya, jadi berarti balik ke pertanyaan, lu masuk situ lewat jalur SNMPTN undangan. SNMPTN ya. Iya, gue sih nyebutnya SNMPTN biar agak SNMPTN ya. ribet gitu Anak ya. sekarang mau tahu tuh nggak SNMPTN gitu-gitu? Masih ada kan? Masih ada Masih ya? ada untuk Oke. SNMPTN. Ah. Terusan ada SBMPTN dan lainnya. Lu masuk itu tahun 2013. 13. Itu berarti masuk ke fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. FISIP. Jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Jurusan Ilmu Komunikasi dan ya asik lah. Dan gue tanya-tanya juga ilmu komunikasi belajarnya apa dan lulusannya bisa jadi apa, dan gue juga aktif di organisasi di SMA dan aktif juga di kegiatan luar juga dan aktif komunikasi gitu kan. Jadi persuasi sama cepet kenal orang tuh cepet banget Oh, gitu. jadi Makanya lu pengen oke deh gitu kan, daripada gue nggak masuk ke kedokteran dan ilmu gizi, ya udah gue ambil ilmu komunikasi dan kebetulan ada di Untirta. Yang gue rasain itu nggak harus yang ego lu dikedepanin sih. Gue dari awal pengen kedokteran, ya udah kalau lu memang suka itu ya tapi suka itu ya ambil fokus gitu kan, tapi kadang Tuhan itu suka lebih adil. Kenapa lu Bukan biasa sering, bilang sering lebih adil? bukan sering ya, sangat adil mungkin ya, sangat adil karena ketika ada jalan yang lebih bagus itu biasanya kita nggak sadar udah dikasih sama Tuhan itu kan, udah dikasih. Tuh, bersyukur gue kuliah di Untirta dan banyak banget aktivitas ilmu-ilmu yang gue dapetin. Mungkin kalau gue kuliah di situ, di sana dan di sini, Lu gak akan dapat ya hal yang sepertinya ya gue percaya itu nggak bakal jalan itu nggak bakal sama terus. Oke. Gitu kan, nggak bakal sama terus ketika gue kuliah di A B C D gitu. Oke. Nah, itu kan udah tadi yang gue tanyakan. Nah, sekarang kita masuk ke, kalau teman-teman yang lagi nyari video kan nih pengen tahu gimana masuk ke Untirta. Ada berapa sih jalur masuk Jalur untuk masuk. masuk ke Untirta? Jalur masuk Untirta waktu tahun 2013 itu setahu saya, seingat saya gitu kan, SNMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi dan ujian bersama masuk perguruan tinggi. Untuk waktu itu Ujian bersama mandiri ya terakhir. Pertama mandiri, SNMPTN undangan. SNMPTN undangan, yang kedua bersama SBM, seleksi bersama masuk, dan yang terakhir ujian mandiri. Mandiri. 3 ya yang lu zaman lu dulu. Ada yang kayak prestasi-prestasi gitu gak sih masuk? Setahu lu? Setahu gua ada, Jalur tapi prestasi. gua waktu itu enggak ngepoin ya, enggak ngepoin. Mungkin ada beasiswa dan lain-lain, dan karena ada juga program bidik misi. Bidik misi itu Program jalur bidik apa? misi itu jalur yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa yang kurang mampu. Kurang apa? Enggak, maksud gua apakah semua jalur itu akan diakomodasi, akan mensupport untuk kita mendapatkan bidik misi atau enggak? Karena di Enggak. UNJ itu cuman kayak SNMPTN undangan sama tertulis kalau nggak salah. Koreksi kalau gua salah. Ya, enggak. Setahu gua gitu ya, enggak. Jadi itu emang terpisah. Jadi waktu gua kelas 3, itu ada gurunya yang bilang, "Nih, ada jurusan bidik misi yang memang belum mampu tapi ingin kuliah di perguruan negeri. Kalian ambil program bidik misi dan situ ambil university-nya." Gitu. Dan 3 jalur itu tuh. Pertama, SNMPTN tertulis, apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman yang mau masuk ke SNMPTN undangan? Undangan. Apa sih yang harus disiapkan? Mungkin lah lu harus memperbaiki nilai lu dari zaman kelas 1, atau harus deketin guru BK atau gimana itu. Oke. Yang lu lakukan zaman dulu untuk dapat SNMPTN undangan gitu. Oke. Jadi Kayaknya bisa dicoba sama anak-anak yang kelas 1 SMA nih sekarang. ya, jadi buat teman-teman nih yang lagi bingung ya, semoga aja ini ini cara masuknya itu masih ada ketika kalian mau lulus. Oke, baik. Iya. Semoga aja, mungkin kan ini bakal terus berkembang ya, Hmm. konsep-konsep yang masuk inilah itulah gitu kan. Jadi pas tahun 2013 itu alhamdulillah aku di 2011 sampai akhir itu memang dapat predikat baik gitu kan. baik. Baik. Iya, Rendah, aku baik. rendah Iya. nih, aku rendah baik, cukup baik, malah cukup baik gitu kan. Dan nilai rapot pun tuh sangat menunjang karena emang nilai rapot itu kan pasti kan bakal di screening tuh sama sistem si kementerian gitu kan. Itu yang pertama, nilai rapot gitu. Kalau memang nilai rapot kalian dari kelas 10-nya udah ada nih yang kurang bagus, berarti
itu di kelas 11 harus diperbaiki lebih bagus. Saya rasa kalau di kelas 10 itu nggak bisa ganti nilai, bukan? Yang udah aja gitu. Nggak ada remedial gitu Ah, maksudnya. ya gitu. Jadi nggak bisa. Jadi ketika udah ditulis di rapot gitu, Ya udah itu sepertinya nggak bisa digantiin dari 70 sampai 75 atau ke 78, kecuali memang sebelum ditulis di rapot itu kan kalian ujian dulu, ulangan, ujian dan lain-lain. Nah kan ada remedial, nah itu dari remedialnya harus diperbaiki. Nah, tapi lu sendiri yang lu lakukan berarti emang ngejaga nilai rapor Ya, dari ngejaga. kelas 1. Iya betul ngejaga dari kelas. Rata-rata lu berapa waktu itu? 9 semua kah atau Rata-rata mungkin 88 kali ya. itu yang untuk aman waktu itu? Dan nilai lu tuh masuknya ke berapa, peringkat berapa? Peringkat Waktu itu. dari kelas 1 sampai kelas 3 kan peringkat 1 terus tuh. Oh, baik. Ya. Baik, peringkat 1 terus. Terus Alhamdulillah juga. Jadi untuk sekolah negeri yang di daerah nih ya, Iya. susah sekali untuk mendapatkan informasi pendidikan Setuju. seperti apa. Setuju. Nih, gue belajar, Iya, betul. belajar rajin, bagus matematika, fisika, dan lain-lain. Cuman gue mau jadi apa gitu? Iya, kayak cuman kayak ya udah gue ngelakuin aja apa yang gue lakuin untuk hari itu aja. Setahu gitu. gue kuliah itu ke SMA, anak kedokteran, anak yang lu paling tahu aja lah, lu mau jadi apa? Polisi, kedokteran, udah gitu misalkan perawat, udah gitu bidan, udah gitu teknis apalah, yang ternyata banyak banget jurusan anak kuliahan yang orang nggak tahu gitu kan. Gue salah satunya sih. Iya. Gue tahu untuk kuliah ada SNMPTN undangan pun itu pas kelas 3 dan kelas 3. Itu pun karena BK tiba-tiba ngasih edukasi, kenapa nggak dari dulu. Jadi gue bisa mempersiapkan semuanya gitu. Iya. Atau emang karena gue yang malas sih, jadi tergantung kitanya juga sih. Udah malas banget itu. Ya, ya udah Terus, gitu. ya sekarang jalur yang terakhir, jalur mandiri. Nah itu gimana proses masuk ke situ, lu tahu nggak, ada yang bisa share? Sedikit yang saya tahu itu mungkin mirip dengan ujian seleksi bersama mandiri, ujian juga. Emang beda? Itu dua jalur Beda, ada 3 jalur kan, ini berbeda-beda. Pertama itu jalur SNMPTN, itu nilai rapot pure. Seleksi bersama itu yang kedua, itu kalian duduk tes soal, dan yang ketiga itu sama tes soal juga, cuman yang mandiri tes soal. ya, cuman nggak tahu stepnya seperti apa lagi gitu, karena aku nggak pernah. Yang membedakan kalau yang mandiri itu apa dapat semua fakultas juga atau cuman tertentu yang mungkin D3 kah atau S1 Ya, kah atau gimana? I think dengar info dari temen-temen yang mandiri itu beberapa jurusan atau fakultas gitu kan yang tersisa gitu slot-slotnya. Tapi semua dapat, tahu nggak? Enggak sih, nggak tahu sama sekali. Oh, jadi ini jawabnya nggak tahu atau emang nggak dapat semua? Nggak tahu, soalnya orang nggak kepo sih kalau orang nggak kepo. Karena ngomongin soal biaya, setiap tahapan itu pas zaman lu biayanya beda-bedanya. Padahal ya gue gini terus. Ya makanya slow aja men. Ini kan yang YouTube itu karena seslow ini. Kenapa itu? Pertama kan tadi masuk mandiri itu fakultasnya apakah terbatas atau semua? Tadi yang lu jawab adalah terbatas. Iya, Enggak terbatas, semuanya nggak sesuai dengan enggak Mungkin- seperti yang jalur masuk Mungkin lain. yang aku pikir dari SNMPTN itu kan diselotkan untuk berapa persen. Lalu sisanya itu untuk SBMPTN. Nah, sisanya lagi nih yang mungkin 10 sampai 15% itu ujian mandiri. Nah, ngomongin biaya. Oke, Dari biaya. 3 jalur masuk itu pasti biayanya beda-beda dong. Ya. Untuk semesternya. Iya nggak sih? Setahu aku iya ya. Apa balik lagi ke gaji orang tua atau gimana, gue nggak Ke tahu. gaji orang tua. Itu berbeda. Setiap gaji orang tua akan dihitung Walaupun berbeda. SNMPTN undangan, Ya, biasanya bukan kalau SNMPTN undangan lebih murah dan lebih, zaman gue dulu ya, zaman dulu lebih murah. Apa kalau zaman lu gimana? Atau emang beda-beda tiap satu orang dalam satu Jadi, ruangan? ada beberapa klasifikasi, Hmm. yang terendah hingga tertinggi. Yang terendah itu 0 rupiah bidik misi. Bidik misi. Jadi kita itu sistemnya kayak menanggulangi biaya yang Oh, yang bidik itu, misi. ya, saling kayak Tutup gotong apa ya royong. bahasanya, gotong royong atau gimana lah Nah, gitu apa kan. itu? Nah, yang naik ke yang pertama itu kelipatan 500.000 atau sejuta gitu. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ya aku yang paling mahal waktu itu 4 juta. Itu masuk di jalur, jalur apapun. jalur ini apa undangan. Itu yang Nilai undangan. rapor.
senam PTN. Jadi untuk biaya di Untirta sendiri pada zaman lu itu nggak ngelihat jalur masuknya ya? Biaya tetap balik lagi ke penghasilan orang tua gitu? Iya, penghasilan orang tua itu tahun 2013 ya, nggak tahu kalau sekarang. Terus kalau misalkan yang SBMPTN pun sama? SBMPTN yang mukanya sama sih, Sama juga. pakai itu ya. Jadi untuk biaya di Untirta rata-rata menggunakan gaji orang tua untuk UKT flat namanya. Ya kalau di UNJ juga UKT, Oh, kan sama ya. cuman nggak dilihat dari itunya, Gaji orang tua. tapi dilihat dari biaya apa namanya jalur masuknya. Kalau misalkan yang jalur SNMPTN dia cuman misalkan gue 4.500.000 kali 1 semester itu yang karena gue jalur mandiri, tapi kalau jalur SNMPTN undangan itu 4.100.000. Bedanya 400.000. Gitu. Tapi nggak tahu. Mungkin tiap universitas beda ya regulasinya ya. Hmm. Emang regulasi tiap kampus itu berbeda-beda. Kalau di Untirta zamannya aku itu yang tertinggi itu 4.500.000. Tertinggi untuk jalur SNMPTN. Nah berarti kalau mandiri ini justru harusnya lebih mahal sih. Ya, seharusnya lebih mahal. Tapi aku nggak tahu berapa rupiah. Berapa duit? Tapi pasti lebih mahal. Dan apakah emang udah dipatokan untuk apa tadi range bayaran tertinggi juga? Nggak pakai gaji orang tua. Nanti nggak pakai gaji orang tua. Jadi emang harus dipatokan nilai. Biasanya sih kalau yang mandiri gitu. Ya biasanya. Yang Mungkin di tiap kampus juga sama di Mandiri. Lebih mahal biasanya. Dia di lebih jalur paling biayanya paling mahal sih biasanya. Kayak gitu. Itu tips dari Faisal kayak lu ya sebenarnya kalau gua rangkum sih kayak emang lu harus mempersiapkan dulu apa yang mau lu apa yang lu mau ambil, apa yang lu mau kejar. Ya lu bisa menakar kemampuan lu sendiri apakah lu istilahnya gini loh, kita jangan kayak malu, apa gue pantas ya masuk ke universitas ini, apa gue pantas masuk fakultas ini, apa gue bisa, apa gue sanggup. Intinya kayak lu harus mengukur kemampuan lu sendiri. Kalau emang lu ngerasa kemampuan lu nggak sampai di titik itu, ya lu tinggal level up, lu belajar, lu bimbel, lu cari tahu ke teman-teman di sekitar lu gimana sih caranya kalau emang lu nggak paham materi-materinya. Intinya kayak persiapan yang kata Faisal tadi, persiapkan apa kalau emang lu nggak dapet di SNMPTN undangan ya, ini case-nya ya, lu harus mempersiapkan semua soal-soal dan bimbel lainnya. Dan tadi ada advice-nya itu kalau kalian udah keterima nanti di kampus ya itu paling perbanyak yang Faisal kegiatan kegiatan yang kupu-kupu. Kalau kupu-kupu juga kalau kegiatannya di luar banyak ya udah nggak apa-apa sih. Gitu kan, kalau kupu-kupu pulang ke kosan itu belajar lagi, buka-buka itu nggak apa-apa. Tapi karena emang kalau kita aktif di organisasi dan aktif nggak mau di luar kampus atau dalam kampus, di dunia kerja itu sangat itu sangat membantu, sangat membantu. Mempermudah kita dalam segala hal, baik networking terus atau kebiasaan kita berhadapan dengan orang-orang gitu. Ya udah, mungkin itu aja untuk tips dan trik masuk Untirta. Buat kalian semua yang mungkin mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian mau tanya-tanya soal Untirta apapun, bisa nanti tanya langsung ke orangnya, jangan DM ke gua karena Udah DM aja ke karena dari yang sebelum-sebelumnya yang UGM, UI, terus kayak kampus-kampus lainnya nanya ke gua dan gua ya cuman gua bilang ntar silakan DM langsung ke narasumber yang biasa gua ajak ngobrol di interview. Jadi sampai di sini. Semoga kalian suka, semoga kalian bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, ke grup-grup kelas kalian dan junior kalian atau siapapun. Semoga kontennya ada yang bisa diambil. Sampai ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya. Dan kalau kalian mau nonton video-video gue, belum nih. Video-video gue semuanya tentang Interapi ada di sebelah sini. Klik aja linknya di sini. Oke, sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya di Adetora TV. Ngeng.